jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Salam Victorious Family, bertemu kembali bersama saya Pating Tarigan, dosen STT Rahmat Emanuel Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam program Saturday Morning Prayer.
Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya berdoa supaya semua saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum memulai khotbah firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa sembunyikan hamba di balik salib-Mu biar kemuliaan Tuhan saja yang kelihatan. Dan jamalah seluruh pemirsa, anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah ini, firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Victorious Family, firman Tuhan saat ini terambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Saya beri tema firman Tuhan, bertekun dalam iman. Ya. Bertekun dalam iman. Seseorang bila ia sedang studi, sekolah, dia harus bertekun belajar supaya dia bisa berhasil dalam persekolahannya. Dia bisa naik kelas atau bisa lulus dari studinya. Apabila dia tidak bertekun, tidak rajin, maka dia bisa gagal, tidak lulus dari dalam persekolahannya. Demikian juga kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu bertekun di dalam iman kita. Seperti apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani ini, ya. Bertekun dalam iman. Bagaimanakah kita dapat bertekun dalam iman? Ya. Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bagaimana kita bertekun dalam iman. Pertama adalah dengan menanggalkan semua beban dosa yang merintangi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita. Dosa-dosa itu sangat merintangi kita untuk dapat bertekun dalam iman kita kepada Tuhan. Ya. Tuhan tidak mau kita melakukan dosa. Kita harus terbebas dari setiap dosa. Kita harus menanggalkan semua beban dosa kita supaya kita bisa bertekun di dalam iman kita. Inilah yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertekun dalam iman kita. Kita harus bertobat sungguh-sungguh dan kita harus menanggalkan kehidupan lama kita dan kita harus mengenakan kehidupan baru kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimanakah kita dapat bertekun dalam iman? Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dengan iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Yang kedua, untuk kita bisa bertekun dalam iman kita, yaitu dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Mata rohani kita harus tertuju selalu kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya iman kita bisa disempurnakan,
supaya kita bisa bertekun di dalam iman kita, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, bagaimanakah kita dapat bertekun dalam iman? Ibrani 12 ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yang ketiga, dengan mengingat selalu akan Tuhan Yesus yang sudah tekun menderita untuk kita, agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Victoris Family, kita harus selalu mengingat Tuhan Yesus yang sudah bertekun waktu Dia menanggung kesengsaraan dalam memikul dosa kita. Ia bertekun mulai dari Taman Getsemani. Terus Dia memikul salib itu di jalan Via Dolorosa sampai ke bukit Golgota. Dia menanggung penderitaan yang sangat, tapi Dia tidak bersungut-sungut. Dia menanggungnya dengan sukacita, karena Dia sudah melihat orang-orang yang akan diselamatkan, orang-orang yang akan menerima hidup yang kekal. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita selalu mengingat akan Tuhan Yesus yang sudah tekun menderita bagi kita, agar kita bisa bertekun dalam iman kita. Yang keempat, bagaimana kita dapat bertekun dalam iman? Yang keempat, dengan tidak putus asa dan kecewa waktu kita dihajar oleh Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 5 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang keempat, bagaimana kita dapat bertekun dalam iman kita, yaitu dengan tidak putus asa dan kecewa waktu kita dihajar Tuhan. Waktu kita dihajar Tuhan, disesah Tuhan, jangan kecewa. Kalau engkau dihajar Tuhan, disesah oleh Tuhan, itu karena engkau adalah anaknya. Itu adalah karena Tuhan mengasihi engkau. Karena itu, teruslah bertekun. Walaupun mengalami banyak masalah, tantangan dalam kehidupan ini, dalam pengirikan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, bagaimanakah kita dapat bertekun dalam iman? Dengan berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Ayat 14 dari Ibrani 12, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kita harus selalu berusaha berdamai dengan semua orang. Karena kita yang sudah ditebus sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah, dan kita juga sudah diperdamaikan dengan sesama kita manusia. Karena itu kita harus selalu berusaha untuk berdamai dengan semua orang. Dan kita harus mengejar kekudusan. Sebab firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan orang tidak akan pernah melihat Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, bagaimanakah kita dapat bertekun di dalam iman kita? Yaitu dengan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah
supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita harus terus bertekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang sudah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Dia sudah mulai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dia sudah mulai meninggalkan ibadah. Karena engkau yang sudah mulai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan ibadah, firman Tuhan saat ini berkata, engkau harus kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Dan jangan menjadi cabul dan mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, dikatakan dalam firman Tuhan ini. Bagaimanakah orang yang menjadi cabul dan mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau? Yaitu mereka yang meninggalkan Tuhan karena iming-iming dunia ini, karena tawaran dunia ini. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan karena tawaran apapun. Mari kita terus teguh mengikut Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan sampai akhir hayat kita, dan kita tetap terus taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, yaitu supaya kami bertekun di dalam iman kami. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami dapat bertekun di dalam iman kami, ya Tuhan. Biar kami menanggalkan semua beban dosa yang sangat merintangi. Dan biar mata kami terus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati pemirsa yang mendengar kebenaran firman ini. Jamah mereka Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Teguhkan mereka Tuhan dalam pengiringan mereka kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berdoa. Amin.